Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia. Semoga selalu dalam lindungannya, dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya. Yang penting selalu berbahagia ya. Kali ini admin akan melanjutkan novel dengan judul Sebuah Rahasia, memasuki episode ke-7 dengan judul Siapa Gadis Itu. Nah, sebelum melanjutkan pembacaan kisah lengkapnya, untuk yang belum subscribe, ada baiknya klik tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan apabila nantinya sudah tayang episode terbaru. Terima kasih. Diandra, nama itu tertera di handphone Mas Nano. Saling memanggil Dek dan Abang. Panggilan yang mungkin terlihat biasa tapi tak biasa bagiku. Mas Nano selalu bilang bukan siapa-siapa, gak ada hubungan apa-apa. Tapi pantaskah seorang laki-laki yang sudah beristri dan beranak 3 chattingan dengan perempuan lain yang bukan mahramnya sampai dini hari? Tiap kali ku minta handphonenya, dia selalu menolak, memakai kunci yang aku sendiri tak tahu apa dan bagaimana kodenya. Diandra bukan siapa-siapa, hanya anak yatim yang butuh perhatian dan nasihat laki-laki yang lebih dewasa darinya. Dan menurutnya Mas pantas menjadi sosok itu. Apa dia nggak tahu Mas sudah beristri dan berbuntut 3? Ku tatap matanya tanpa berkedip, membuatnya salah tingkah. Udahlah, nggak perlu dibesar-besarkan. Toh cuma curhat biasa, nggak lebih. Mas Nano masih saja berkilah. Padahal sekilas ku baca ada kata kangen di sana. Kangen karena seminggu ini Mas Nano nggak keluar rumah kan? Di mana rumah si Diandra itu? Mas kenal di mana dia? Berapa lama dia curhat sama Mas? Usia berapa dia? Berbagai pertanyaan keluar begitu saja dari mulutku. Dia kebingungan menjawab. Mas selingkuh sama dia kah? Umur berapa dia Mas? Air mataku tak berhenti menetes. Dada terasa sangat sesak. Sudah ku bilang gak ada hubungan spesial, cuma sebatas teman ngobrol. Belum lama juga, baru sebulan terakhir. Kenapa kamu seheboh ini? Jadi selama ini Mas bohong? Bilang katanya lembur, ternyata apa? Dengerin gadis itu curhat. Kupukul-pukul lengannya pelan. Dia menepis tanganku kasar. Cukup, gak perlu dibesar-besarkan. Sudah kubilang gak ada yang spesial kan? Apa dia tahu Mas sudah beristri ha? Sudah beranak 3 pula. Berapa umurnya? Tanyaku lagi karena tadi Mas Nano belum menjawabnya. Ku tarik handphonenya kuat-kuat, namun tetap saja dia berhasil merebutnya kembali. Apa yang Mas sembunyikan? Kalau tak ada yang spesial, biarkan aku melihat semua cat itu sekarang, pintaku kemudian. Namun dia justru meremehkan permintaanku, seolah hanya ringikan anak kecil yang minta mainan baru. Didiamkan saja, nanti juga lupa dengan sendirinya. Begitukah? Dia tahu Mas sudah beristri, gak perlu dijelaskan pun sudah kelihatan kan? Wajah Mas sudah kelihatan bapak-bapak, bukan ABG lagi. Kau mau tahu umurnya berapa? Liriknya sinis. Entah apa yang merasukinya sampai sesinis itu pada istrinya sendiri. Istri yang menemaninya sejak nol selama hampir 7 tahun lamanya. Umurnya 22 tahun. Dia teman sekantor Ayu. Kalau kamu gak percaya, tanya Ayu saja siapa dia. Sudah puas sekarang? Mas Nano pergi meninggalkanku yang masih mematung dengan segudang tanya di otak. Dia masuk kamar sebelah dengan membanting pintu. Arkan menjerit kaget. Kedua kakaknya pun ikut terbangun. Segera aku asihi sampai Arkan kembali terlelap. Ayu? Teman sekantor Ayu? Jadi selama ini kecurigaanku pada Ayu salah. Mas Nano bermain-main dengan temannya, bukan dengan dia. Apakah dia tahu tentang ini? Atau dia pura-pura tak mengetahuinya? Kuadukan sesak ini padanya.
bersujud cukup lama agar hatiku lebih tenang dan lega. Aku masih tak percaya dia yang aku yakini bisa menjadi sosok terbaik ternyata tega menyakiti hatiku sesakit ini. Haruskah aku percaya semua kata-katanya bahwa mereka tak ada hubungan spesial? Haruskah aku percaya kesetiaannya sedangkan aku tahu dia mulai berdusta dan bersandiwara? Haruskah aku percaya bahwa mereka hanya sekedar teman curhat, tak ada hubungan lain lebih dari itu? Lalu, kenapa handphonenya harus memakai sandi yang tak ku tahu apa kodenya? Ku remas ujung dasterku kasar, ingin rasanya teriak, tapi itu tak mungkin. Mungkinkah dia mulai bosan denganku? Sejak melahirkan Arkan 4 bulan lalu, Mas Nano memang selalu tidur di kamar sebelah dengan alasan tak ingin diganggu suara tangis bayi. Karena di kantor bisa ngantuk, bisa nggak konsen, bisa nggak fokus dan lain sebagainya sebagai alasan. Selama ini aku memaklumi, rela begadang sendirian, ikhlas mengurus 3 anak tanpa bantuan siapapun. Tak pernah absen beres-beres rumah yang hampir tiap jam berantakan, bahkan masih berjualan online untuk tambah uang dapur dan tabungan. Tak pernah menuntut apapun darinya. Tapi kenapa dia tega menyakitiku dengan hal konyol semacam ini? Apa salahku? Ku tutup wajah dengan mukena. Luka ini terasa begitu menyesakkan dada. Apalagi Mas Nano terlihat sesantai itu menanggapinya, membuat lukaku semakin menganga. Seolah tangisku ini tak ada artinya sedikit pun di matanya. Tanpa ada kata maaf terucap darinya, tanpa rasa bersalah ataupun sesal keluar dari bibirnya. Oh Tuhan, salahkah aku bila cemburu dengan hal remeh-temeh ini? Bukankah aku ini juga memiliki hati? Hati biasa saja, tak sekeras baja. Apakah aku yang terlalu sensitif menanggapi ini? Atau masih nangis juga? Mas Nano berdiri di samping pintu musola kecil kami. Aku terdiam sejenak, menyeka butiran hening yang menetes di kedua pipi dengan ujung mukena. Kalaupun Mas selingkuh, apa masalah? Aku melotot lebar ke arahnya. Masih tega dia mempertanyakan salah atau tidak soal selingkuh. Anak ingusan pun tahu selingkuh itu salah, bahkan dosa besar. Sebodoh itukah dia? Mas masih tanya soal salah apa enggak? Tanyaku sinis. Kamu pasti tahu kenapa Mas bisa cari perhatian wanita lain? Aku menoleh cepat. Segera aku lipat mukena dan sajadah. Tanpa kamu sadari, tak lain dan tak bukan karena kamu sendiri penyebabnya. Maksud Mas apa? Sejak ada Arkan, kamu tak lagi punya gairah untuk mempercantik diri. Jangankan untuk dandan, mandi pun kalau sempat. Kamu tahu? Kewajibanmu juga membuat suami betah di rumah, bukan sekedar yang penting bisa kasih momongan. Suaraku tercekat di tenggorokan mendengar alibinya yang tak masuk akal. Lihat Ayu, kurang apa dia? Pintar, cantik, seksi, rapi, wangi. Seperti dia aja masih dicerai suaminya kan? Dia melirikku sinis. Maksud Mas apa bandingin aku sama Ayu? Ayu aja segitu perfectnya diceraikan, apalagi aku, begitukah? Mataku melotot lebar. Mas Nano hanya menghembuskan napas pelan, gak menjawab pertanyaanku. Bukan Mas Danu yang minta cerai, tapi Ayu sendiri yang sudah gak betah sama pernikahannya. Alah, itu kan versi dia. Versi Danu boleh jadi berbeda. Ayu gak suka selalu diungkit soal anak oleh mertuanya. Iya, itu alasan dia. Alasan Danu tentu saja beda. Bentaknya lagi. Kamu selalu nyindir Mas soal tanggung jawab suami, tapi kamu sendiri lupa soal tanggung jawabmu sebagai istri. Lupa kalau menyenangkan suami juga bagian dari kewajibanmu. Tega kamu Mas ngomong begitu? Kamu gak akan tahu kan seperti apa ribetnya aku di rumah. Ngomong 3 bocah dengan jarak rapat itu tidak mudah Mas. Aku bisa gila kalau terus-terusan Mas tuntut ini dan itu. Tangisku makin keras terdengar. Aku tak peduli. Ingin rasanya aku pergi menenangkan diri. Tapi kemana? Orang tuaku sudah pergi ke sisinya.
saudara pun tak punya. Curhat sama Ayu. Apa dia nggak tahu hubungan temannya itu dengan Mas Nano? Kalaupun tahu, kenapa dia tega tak memberitahuku? Apakah dia takut aku shock dan rapuh? Atau apa? Berbagai pertanyaan berlari-larian di benak. Makin lama terasa semakin penuh dan sesak. Oh Tuhan, apa yang harus kulakukan? Nah, demikian tadi keseluruhan kisah di episode ke-7 novel dengan judul Sebuah Rahasia. Bagaimana kisah kelanjutannya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman supaya mendapatkan update video terbaru. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.